Per hari Selasa, 11 Maret 2025, malam WIB, FIFA masih belum mengizinkan Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi saat timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Skuad Garuda akan segera tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Australia dan Bahrain pada tanggal 20 dan 25 Maret 2025 mendatang. Patrick Kluivert telah memanggil 27 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia pada kedua laga itu. Jumlah tersebut diharapkan bertambah menjadi 30 pemain nantinya. Sebab, ada 3 pemain yang sedang diurus proses naturalisasinya, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Ketiganya sejatinya sudah disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 10 Maret 2025, kemarin di KBRI Roma, Italia. Namun, masih ada satu proses lagi yang perlu dilaksanakan, yaitu perpindahan federasi dari negara sebelumnya. Audero perlu diurus perpindahannya dari Italia ke Indonesia, selagi James dan Pelupesi diurus perpindahannya dari Belanda. Meski proses naturalisasi sudah selesai di situs resmi FIFA pada Selasa, 11 Maret 2025, malam WIB, Audero, James, dan Pelupesi masih belum berpindah federasi. Sejauh ini, hanya ada satu pemain saja yang sudah menyelesaikan proses perpindahan federasinya, yaitu Ula Romeni, yang sudah disumpah sejak bulan lalu. Namun, PSSI masih memiliki waktu hingga 13 Maret 2025 mendatang untuk mendaftarkan Audero dan kolega agar bisa tampil bagi timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Kehadiran ketiganya diharapkan memperdalam skuad Garuda yang sudah dipenuhi oleh para pemain Eropa yang datang melalui program naturalisasi. Martin Paes, Kelvin Verdonk hingga Tom Haye masih bisa menutupi ketiadaan mereka bertiga. Namun kehadiran 3 pemain naturalisasi baru ini bertujuan untuk memperdalam skuad. Timnas Indonesia resmi memulai era baru di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Latihan perdana yang digelar di Jakarta pada hari ini, 11.03, berlangsung dengan penuh kejutan, termasuk kehadiran bek jangkung Elkan Bagot yang sempat diragukan tampil. Selain itu, suasana latihan yang lebih intens dan penuh inovasi juga menarik perhatian publik dan media. Latihan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini menjadi momen pertama bagi Kluivert untuk melihat langsung kondisi para pemain. Dengan gaya kepelatihannya yang khas, mantan striker Barcelona itu langsung memberikan program latihan yang menitikberatkan pada penguasaan bola dan intensitas tinggi. Para pemain tampak bekerja ekstra keras mengikuti instruksi dari sang pelatih yang dikenal dengan filosofi menyerangnya. Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah kehadiran Elkan Bagot. Bek keturunan Indonesia-Inggris ini sebelumnya dikabarkan mengalami cedera ringan di klubnya, Ipswich Town. Namun, kehadirannya dalam sesi latihan ini menjadi kabar baik bagi skuad Garuda yang tengah bersiap menghadapi laga-laga penting. Kehadiran Bagot menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia yang sedang dalam proses pembenahan di bawah arahan Kluivert. Tak hanya Bagot, beberapa pemain naturalisasi lainnya juga turut hadir dalam latihan ini. Nama-nama seperti Justin Hubner dan Rafael Struijk menjadi bagian dari rombongan pemain yang siap memberikan persaingan ketat di dalam tim. Kehadiran para pemain ini menunjukkan keseriusan timnas dalam meningkatkan kualitas tim di bawah kepemimpinan Kluivert. Dalam sesi latihan perdana ini, Kluivert terlihat aktif memberikan instruksi kepada para pemain. Ex-pelatih tim muda Barcelona ini menekankan pentingnya penguasaan bola, pressing ketat, dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Tak jarang, Kluivert sendiri turun langsung memberikan contoh teknik yang diinginkannya. Para pemain timnas mengaku terkesan dengan pendekatan Kluivert yang detail dalam setiap sesi latihan. Latihannya sangat intens dan penuh dengan detail. Coach Kluivert benar-benar ingin kami bermain lebih cepat dan efektif, ujar salah satu pemain yang enggan disebutkan namanya. Selain itu, Kluivert juga menerapkan metode latihan berbasis analisis video. Setiap pemain diberikan rekaman sesi latihan untuk dipelajari kembali setelah latihan selesai.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman taktik dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi di lapangan. Ketua PSSI, Erick Thohir, turut hadir dalam latihan perdana ini. Ia menegaskan bahwa PSSI memberikan dukungan penuh kepada Kluivert dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kuat. Kami percaya dengan pengalaman dan visi Kluivert, timnas Indonesia bisa berkembang lebih jauh. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang menuju kesuksesan, ujar Erick Thohir. Supporter timnas Indonesia juga turut meramaikan latihan dengan dukungan mereka. Sejumlah pendukung terlihat hadir di sekitar stadion, memberikan semangat kepada para pemain. Antusiasme tinggi dari para supporter menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap perubahan yang dibawa oleh Kluivert. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert memiliki tugas berat untuk membawa skuad Garuda tampil lebih kompetitif di level internasional. Dengan hadirnya pemain-pemain berkualitas dan metode latihan baru, harapan publik terhadap peningkatan performa timnas semakin tinggi. Dalam beberapa minggu ke depan, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani serangkaian uji coba melawan beberapa tim kuat Asia. Uji coba ini akan menjadi kesempatan bagi Kluivert untuk menilai kekuatan dan kelemahan tim sebelum menghadapi laga resmi. Publik sepak bola Indonesia memiliki ekspektasi tinggi terhadap Kluivert. Sebagai mantan pemain kelas dunia yang pernah membela Barcelona dan timnas Belanda, Kluivert diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam gaya permainan timnas Indonesia. Meskipun masih terlalu dini untuk menilai hasil kerjanya, latihan perdana ini memberikan gambaran awal tentang pendekatan yang akan diterapkan. Jika para pemain mampu beradaptasi dengan metode Kluivert dan bekerja keras dalam setiap sesi latihan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan mengalami peningkatan signifikan dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kalian? Apakah era Kluivert akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.